Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas aplikasi perekam layar. Yang kesempatan ini kita akan bahas adalah OBS Studio, Open Broadcasting Software Studio. Yang kali ini saya menggunakan ini dengan berbagai tentunya alasan, selain mudah dalam penggunaan, yang pasti software ini sifatnya adalah free, open source, sehingga dalam penggunaan kita akan lebih aman dan tidak akan terganggu. Di OBS ini banyak hal yang bisa kita lakukan, dan saat ini di masa pandemi ini yang paling penting adalah bagaimana kita membangun sebuah komunikasi video yang baik, perekaman video yang baik dalam situasi pembelajaran dan pembuatan dokumentasi. Dengan OBS ini juga kita bisa melakukan live streaming. Pada kesempatan berikutnya nanti akan kita bahas bagaimana pemanfaatan OBS dalam kaitannya dengan live streaming. Itu pengantar kenapa kita harus menggunakan OBS. Yang selanjutnya Bapak akan sampaikan berkaitan dengan proses instalasi OBS. Untuk file sendiri, linknya akan disimpan di dalam deskripsi video ini, atau kalian bisa download juga di e-learning SMA Negeri 28 Jakarta, di mana tempat video ini juga disimpan linknya. Silakan mengikuti proses instalasi dan proses bagaimana pemanfaatan OBS ini. Berikut ini kita lanjutkan proses untuk instalasi. Untuk instalasi tentunya kita membutuhkan software. Untuk mendapatkan software OBS Studio bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan masuk ke browser, cukup mengetik OBS Studio. Nah, setelah itu nanti akan ketemu dengan OBS Studio seperti ini. Namun sebelumnya saya sudah mendownload OBS Studio. Pada saat kita download nanti akan kita ketemu dengan OBS Studio dalam bentuk WinRAR. Nah, WinRAR-nya kita buka, akan muncul folder seperti ini. OBS Studio ini pada prinsipnya bisa kita gunakan langsung yang sudah ada instalan seperti ini, atau pada saat kita download bisa kita install langsung. Nah, OBS Studio ini bisa kita copy langsung di komputer kita atau kita download, dan aplikasi yang kita panggil ada pada bin 64 bit dan filenya adalah seperti ini. Ini kita cukup send to desktop sehingga nanti di desktopnya ada. Di sini kita klik send to desktop sehingga nanti akan muncul di desktop. Nah, lanjutnya setelah kita tadi menggunakan OBS, di desktop tentunya sudah muncul seperti di desktop sudah muncul, dan di desktop atau dari menu ini kita cukup double klik sehingga akan muncul tampilan OBS seperti ini. Saat pertama kita masuk pada OBS, kemungkinan tidak akan muncul seperti apa yang kita lihat di layar. Tentunya layarnya masih kosong. Ini saya coba hapus. Ini ada display capture. Ini kita bisa hapus dengan klik delete, tanda minus. Ini displaynya bisa kita hapus seperti ini, maka layar nanti yang terekam itu kosong, bahkan mungkin Anda tidak melihat apa di layar sekarang. Di sini kita masukkan dulu display capture, cukup kita oke. Ini kita oke. Ini contoh supaya nanti layarnya tidak kosong.
Ini kita geser seperti ini, sehingga ini adalah layar yang kita buat. Nah, selanjutnya layar ini yang berwarna merah itu terekam semua. Kalau kita mau kurangin rekamannya bisa kita geser sesuai dengan yang kita butuhkan. Supaya wajah kita muncul di layar ini, tentunya di laptopnya sudah tersedia kamera atau kita menggunakan webcam, kita cukup tambah video capture device. Oke. Di sini nanti akan muncul wajah kita. Yang selanjutnya ini kita cukup klik OK. Kita posisikan. Ini tempatnya ada di kiri, di kanan, besar atau kecil. Nah, umpamanya kita taruh di sini supaya latarnya berubah, sama halnya dengan yang pernah kita lakukan di Filmora, bagaimana kita menghilangkan background tetapi yang sudah hijau belakangnya. Di sini pada layarnya bisa kita klik kanan. Pada layar bisa kita klik kanan. Kita klik kanan, kita pilih filter. Di filter ini kita add lagi, di add effect, effect filter kita add, kita klik kanan, kita add. Di sini bisa kita mulai dari color key. Nah, warnanya bisa kita sesuaikan, apakah seperti ini atau seperti apa. Atau kita coba balik, kita mulai dari from key. Kita mulai dari from key, kita oke, sudah otomatis dia berubah, tapi latarnya masih berkedip-kedip. Kita bisa geser ke kiri, ini lumayan, tetapi di wajahnya ya berubah juga. Nah, coba kita setting yang lain, ternyata nggak bagus. Kontrasnya kita perbaiki, ternyata juga tidak terlalu banyak perubahan, kita tambah. Sekarang kita add lagi color key. Nah, di sini kontrasnya bisa kita perbaiki, ini ternyata tidak membawa pengaruh yang berarti. Kontrasnya kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Kita tambah lagi untuk color connection. Kita coba cek. Oh, di sini semakin putih. Nah, ini semakin bagus. Ya, ini mungkin semakin bagus dibandingkan yang tadi. Masih ada corak-corak sedikit di sini. Bisa kita sesuaikan, tapi nanti tentunya semakin bagus itu tergantung dari pencahayaan. Mungkin kita ambil yang terbaik ini. Oke, ini kita close. Kita close seperti ini. Sudah lumayan bagus. Kita perkecil. Umpamanya kita mau taruh di sini di bagian atas. Nah, ini adalah tampilan sedikit berkaitan dengan OBS. Jadi semua aplikasi yang dibuka di layar komputer kita akan terekam secara otomatis dan suara kita juga akan terekam. Proses perekamannya di sini ada kontrol, ada start streaming, ada stop recording, ada studio mode, ada setting dan sebagainya. Nah, rekaman ini supaya kita tidak kelihatan mematikan atau menghidupkan, kita bisa rubah menjadi sebuah shortcut. Kita klik file, ada setting. Di sini kita bisa tentukan, yang kita bahas saat ini adalah hotkey. Hotkey-nya start recording-nya saya tekan A, stop recording-nya ditekan X. Ini bisa kita rubah-rubah sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini saya ternyata tidak berubah menjadi A, tapi saya ganti menjadi F1. Nah, maka muncul seperti itu.
Atau saya rubah menjadi F seperti ini, dia akan berubah menjadi F. Saya balikin jadi A, jadi A. Nah, itu adalah proses kita bagaimana membuat shortcut untuk mematikan dan menghidupkan. Ini kita apply, kita oke saja. Dan hasil dari file rekaman ini akan disimpan sesuai dengan show recording yang kita buat. Ini bisa kita rubah-rubah sesuai dengan yang kita butuhkan. Kebetulan show recordingnya adanya di sini. Kalau nanti kita mau setting balik, ya bisa kita tentukan di tempat yang lain. Demikian proses instalasi yang bisa saya sampaikan. Di lain waktu akan kita pelajari hal. Ada sedikit tambahan, khusus Anda yang menggunakan Windows 10, ada kemungkinan tampilan OBS setelah kita install akan blank, tidak muncul apa-apa walaupun sudah kita tambahkan pada bagian source-nya. Jika itu terjadi, maka bisa kita lakukan konfigurasi di Windows, diklik Start, terus dilanjutkan dengan mengklik Setting. Saya ulang, kita mulai dari Start, kita pilih Setting, kita klik Setting, kita tunggu. Di sini nanti akan kita ketemu dengan sistem. Nah, dalam sistem ini ada banyak pilihan, tetapi kita adanya di display. Kita pilih display. Di display itu, ini ukuran layar yang digunakan. Nanti ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Lanjutkan, kita bisa memilih grafik setting. Kita pilih grafik setting. Di sini bisa dipilih. Terus karena saya sudah menginstal maka muncul di sini OBS Studio. Untuk memunculkan di sini supaya muncul OBS Studio, kita cukup browse. OBS Studio itu standarnya adalah di C program file, OBS Studio, ada di bin, terus ada di 64 dan pilih ini. Kita cukup add, dilanjut nanti akan muncul seperti ini. Itu adalah salah satu cara ketika kita nanti blank pada layarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, tambahan sedikit berkaitan dengan OBS. OBS salah satu dari sekian banyak aplikasi perekam layar. Yang OBS ini untungnya adalah sifatnya free. Jadi kita bisa gunakan sebaik mungkin tanpa nanti ada muncul embel-embel di belakangnya, ada watermark dan sebagainya. Aplikasi yang lain banyak juga yang bisa digunakan free trial, tetapi ada muncul tambahan watermark. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.